Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Badi'us samawati wal ard, Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah, irhamna ya Karim, irhamna ya Arhamar Rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nawwir qulubana ya Rabb binuri hidayatik, binuri ma'rifatik, kama nawwatal ardu binuri syamsik abadan abada birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apakah Allah yang Maha Agung menyaksikan pertemuan ini? Adakah yang luput dari pengawasan Allah? Apakah ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah? Mutlak pertemuan ini adalah Allah yang menakdirkan. Tapi Allah tahu isi hati kita, niat kita, cara kita. Kalau niat lurus, cara benar, maka bukan hanya izin, tapi ridho Allah yang akan diberikan. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam keridhaan Allah, karena hanya itu satu-satunya yang bernilai bagi kita. Dunia berikut isinya tidak ada harga sama sekali tanpa keridhaan Allah. Pujian, kekaguman siapapun tidak ada nilainya tanpa keridhaan Allah. Maka tidak usah sibuk mencari apapun selain cukup mencari asal Allah ridho kepada kita, sudah segala-galanya. Hadirin, asma Allah yang kita bahas kali ini Al-Mannan, Allah Maha Pemberi Karunia. Suatu saat Imam Ahmad dan yang lain meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang lelaki berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta wahdak la syarika lak al-mannanu badi'us samawati wal ard dzul jalali wal ikram. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepadamu bahwasanya segala pujian hanya milikmu, tiada ilah yang hak kecuali engkau satu-satunya, tiada sekutu bagimu, la syarikalak, al-mannan, wahai yang maha memberi karunia, badi'us samawati wal ard, maha pencipta langit dan bumi, dzul jalali wal ikram, wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sungguh engkau telah memohon kepada Allah dengan nama Allah yang paling agung,
yang apabila dipanjatkan doa dengannya niscaya Allah akan mengabulkan, dan apabila dipanjatkan permohonan dengannya pasti Allah akan memberi. Masya Allah. Hadirin, sudah hafal belum doanya? Keperluan banyak, keinginan banyak, kuncinya tidak hafal. Al-Mannan, Allah Maha Pemberi karunia apapun bentuknya. Tidak ada yang memiliki, tidak ada yang membagi selain hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Karunia apapun yang ada padamu pasti hanya dari Allah. Makhluk tidak ada yang memiliki karunia. Makhluk hanya jalan. Maka semakin berharap kepada makhluk, semakin tidak bahagia. Kalau ada yang mengatakan, kenapa hati saya tidak tenang, tidak nyaman, periksa saja. Pasti hatinya berharap dari makhluk. Semakin banyak berharap dari manusia untuk kepentingan pribadi kita, semakin tidak nyaman hidup ini. Semakin kita tidak nyaman dengan diri kita, maka orang-orang di sekitar kita tidak akan nyaman. Saudara pernah melihat seorang yang cemburu nyaman? Tidak. Pecemburu itu tidak nyaman dengan dirinya. Apakah orang yang dicemburui jadi nyaman dekat dengan yang cemburu? Makin pengen jauh. Karena perkataan, sikap cenderung tidak enak. Makanya salah tuh kalau cemburu terus diekspresikan kecemburuannya, makin jauh, makin tidak nyaman. Jadi harus bagaimana? Harus putus harapan dari makhluk. Mengapa? Karena makhluk la haula wala quwwata illa billah. Makhluk itu seluruhnya tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali Allah yang menguatkan. Silakan tafakuri. Kalau kita ngirim SMS dan pengen segera dibalas, jengkel, tapi pasrahkan. Kalau urusan pribadi, ya beda dengan urusan kewajiban. Dia tidak jawab, padahal di WA sudah contreng 2, biru lagi, dan tertulis online di sana. Berarti sudah dibaca, tapi tidak menjawab. Semakin berharap, semakin tidak enak. Katakanlah, Allah lah yang menggerakkan dia menjawab. Kalau Allah tidak gerakkan, ya hasilnya seperti ini. Saya tunggu saja kapan Allah menggerakkan dia, pasti beda. Daripada menunggu dia yang menjawab, lebih baik menunggu Allah yang menggerakkan dia yang menjawab. Beda. Saudara jatuh cinta kepada seseorang dan ngarep-ngarep dia mencintai saudara, itu kan namanya derita tiada akhir. Oh, makin berharap dicintai, makin galau. Dan ternyata yang berharap dicintai dia ada beberapa, makin menderita. Dan kelihatan dia kurang gejala menyukai kita, makin nelangsa.
Kenapa nelangsa? Karena berharap. Stop. Yang membulak-balik hati dia adalah Allah. Walaupun saudara punya kompetitor yang lebih kaya, lebih ganteng, lebih tinggi ilmunya, sedang kita modal kurang, penampilan juga pas saja, standar. Kalau nggak ngandelin Allah makin menderita. Kita ngasih bunga setangkai, dia ngasih kebun. Aduh, tidak bisa bertarung. Periksa. Tapi kalau kita yakin Al-Mannan, Allah yang membulak-balik hati, Allah yang menghujamkan di setiap perasaan, kita tidak sibuk dengan orangnya, kita sibuk dengan yang menggenggam orangnya. Itu akan nyaman. Dan Allah sudah mengerti keadaan kita, Allah sudah mengerti harapan, rasa takut. Tinggal mau ke sana atau ke Al-Mannan, itu saja. Sama, mau ketemu dosen, janji terus nggak jadi. Di sini hasilnya. Coba saudara, ini dosen milik Allah, dalam genggaman Allah setiap saat. Hanya Allah yang kuasa mempertemukan saya dengan dosen ini. Allah tahu ini tugas akhir, sudah akhirnya. Salat sunnah 2 rakaat. Tidak ngomong jelek ke dosen, tidak mengeluhkan ke siapapun, ini dosen killer and the kill. Itu malah nambah masalah. Tidak perlu kita ngobrol derita, menulis di status. Tidak perlu sama sekali. Allah tidak terpengaruh oleh status kita, ya. Dan kita tidak perlu lebay, acting di depan dosen seakan-akan soleh, baik. Nah, jadi orang baik saja. Salat. Belum juga ketemu, belum waktunya. Kalau sudah waktunya, Allah tetapkan ketemu, pasti ketemu. Kalau Allah belum pertemukan, tidak akan pernah ketemu. Itulah kekuatan, ketenangan. Karena yakin hanya Allah pemberi karunia. Karunia dari Allah melimpah, wah, tidak bisa dihitung. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, wa in ta'uddu ni'matallah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, tidak akan bisa menghitungnya, jumlahnya. An-Nahl 18. Jadi hidup yang paling enak memang hidup menenggelamkan diri di dalam mengingat-ingat karunia Allah. Tidak akan terhitung, tapi ingat karunia Allah membuat kita bersyukur, dan bersyukur itu yang mendatangkan nikmat. Kita biasanya sibuk dengan keinginan. Keinginan itu sama sekali tidak mendatangkan nikmat, bahkan mendatangkan nelangsa. Syukur yang sebetulnya mendatangkan nikmat. Syukur itu terjadi karena kita sibuk melihat Allah sebagai pemberi karunia. Yang belum punya jodoh, silahkan ngitung tahun, ya. Tiap ulang tahun nyelek hadirin. Saya jadi tahu nih yang belum nikah, ya, dari responnya begitu. Saya asalnya tidak tahu hadirin. Tapi harusnya bersyukur. Mumpung masih sendiri, bisa lebih banyak waktu memuliakan orang tua. Mumpung masih sendiri, bisa leluasa bersedekah. Mumpung masih sendiri, bisa memperbanyak iktikaf.
Mumpung masih sendiri, bisa bermesra-mesra dengan Allah tanpa terhalang oleh kewajiban yang lain. Benar? Itu Allah udah tahu nih. Dia mensyukuri kesendirian. Wah, kalau gitu nanti ditambah nikmat sendirinya lebih lama. Nah, kita mah terlalu primitif otaknya. Ya seperti seorang istri menitipkan suaminya ke Allah. Cemas karena takut oleh Allah dititipkan ke yang lain lagi. Ini kan dangkal sekali. Sepertinya Allah tuh kurang perhitungan. Justru Allah tuh yang maha sempurna. Gini ya, Allah tuh memberi kepada kita sebelum kita bisa meminta. Bahkan sebelum kita berpikir tentang keperluan kita. Kapan di dalam rahim kita minta ke Allah, sedang kita juga tidak tahu bagaimana jadi orang. Allah mencukupi kita sebelum kita tahu apa yang kita perlukan. Kan untuk minta tuh harus tahu dulu yang mau dimintanya. Lah, yang mau dimintanya saja kita belum tahu, tapi sudah cukup. Gimana orang minta tidak dicukupi, sedangkan tidak kepikir aja dicukupi? Ini penting hadirin, supaya ke Allah tuh jangan prasangka buruk. Ini teh Allah teh lupa gitu sama saya. Teman-teman saya berlima udah nikah semua. Ya Allah, saya loh, ya Rabb, kelewat. So tahu. Seperti jualan. Lewat ke sebelah, lewat. Ya Allah, ayo saya kapan? Dia tidak tahu bahwa hari itu Allah memberi rezeki, anaknya hafal 2 juz. Allah memberi rezeki, istrinya usahanya jalan. Jangan ngatur Allah. Kita mah ikhtiar saja yang benar. Ya, tidak harus semua yang kita inginkan itu wujud. Yang penting kita bisa dekat dengan Allah dalam episode apapun. Benar? Nah, inilah sebetulnya keperluan kita yang sesungguhnya. Kita tuh bukan perlu uang, bukan perlu sehat. Yang aslinya tuh keperluan kita itu adalah kita dekat dengan Allah, atau kita diridhoi Allah. Nah, kita suka mentoknya sampai di uang. Seakan-akan kalau punya uang kita bahagia. Tidak bisa. Belum tentu ditambah uang kita jadi baik. Nah hadirin, marilah kita putus harapan dari makhluk. Ya, putus harapan gimana? Putus harapan orang berbuat sesuatu untuk kepentingan pribadi kita. Kalau berharap makhluk jadi tobat, berharap orang jadi tobat, jadi soleh, jadi baik, jadi beramal, itu bagus. Tapi mengharap dia berterima kasih buat kita, dia menghargai, dia mengakui kebaikan kita, dia membalas budi, mengharap dia mencintai, itu nggak bisa terjadi kalau Allah tidak menghendaki. Inilah sumber ketidakbahagiaan hidup. Kita berharap ke makhluk lebih daripada berharap ke Allah. Ke Allah tuh kalau sudah kepepet dari makhluk baru minta ke Allah. Terbalik. Harusnya selalu kepada Allah. Tenang saja hadirin. Allah sudah tahu persoalan kita, keinginan kita, harapan kita. Bahkan sebelum kita pikirkan juga Allah sudah tahu. Saudara pikir orang yang ingin nikah tuh karena keinginan dia? Enggak. Kita malah tidak tahu perasaan suka itu apa. Kenapa jadi suka? Kenapa lihat beton tidak tertarik lalu terkesima dan jatuh cinta? Ini serius.
Atau ada kambing tiba-tiba bergetar gitu. Enggak tuh. Atau kenapa enggak ngacak gitu. Ada 20 orang kita naksir 20-20-nya. Pusing. Enggak tuh. Dari mana datangnya rasa suka itu? Kita juga tidak mengerti. Dan di mana letaknya? Kenapa pusing? Kenapa kunang-kunang? Kenapa jalan gereges-gereges? Badan gereges-gereges, jalan kurang laju. Cekot-cekot. Rai-rai itu dari mana? Dari Allah, hadirin. Makanya kalau nggak dikembalikan ke Allah tuh, pas tertarik ke seseorang, nggak dikembalikan ke Allah, silakan nikmati deritanya. Capek. Belum punya jodoh, syahwat membara. Yang nyiptakan syahwat juga Allah. Ya kita juga nggak tahu kenapa rai-raian begini. Kalau nggak dikembalikan ke Allah penciptanya, stres itu. Kuat zikirnya. Ya Allah, gimana ini? Nasib saya aja kunang-kunang begini. Pasangan belum ada, keinginan membara, aduh, tekor ya Allah, tolong ya Rabb. Tiba-tiba dituntun oleh Allah, ikut ke pengajian, keluar dalil untuk memperbanyak saum. Tiba-tiba sepertinya tidak sengaja dengar ceramah di radio untuk menahan pandangan. Tuh, itu siapa yang ngatur pendengaran itu? Ya Allah. Apa saudara pikir kita kumpul begini bukan karunia Allah? Ini mah karunia Allah, hadirin. Dan kalau Allah nggak nolong mah lagi nonton sinetron. Oh asli, kalau Allah tidak menghendaki pertemuan ini, mungkin lagi telentang di mana, atau mungkin lagi ngerokok di mana, ngudut, mabok mungkin. Pada detik yang sama, jam yang sama, tidak semua orang sedang mencari ilmu. Dan pasti ini adalah karunia Allah. Oh iya benar, saya juga nggak sengaja ke sini. Saya dibonceng teman. Mau di luar serem, saya naik aja ke sini. Ternyata ada Ajimi lagi ceramah. Yang salah deh hadirin. Ternyata ceramahnya ngepas dengan saya. Ini minggu lalu ada seseorang, waduh, dari luar kota. Kalau katanya kepala serasa belah. Sudah dengar pengajian, rapet katanya kepalanya. Ini serius. Jauh dari luar kota. Saking baluwangnya, pusingnya urusan usaha. Sampai aduh. Kesini ikut ngaji, pulang tuh rapet kepala saya. Rapet lagi gitu. Apa itu kebetulan? Oh tidak. Pasti itu Allah yang ngatur. Kalau enggak ya ke diskotik juga bisa. Kenapa ya ada pertolongan Allah? Gak tahu. Mungkin ya ada amal-amal yang kita anggap remeh, tapi besar dalam pandangan Allah. Karena setiap amal kebaikan yang kita anggap remeh cenderung ikhlas. Tapi amal kebaikan yang kita anggap hebat, cenderung pengakuan biasanya remeh di sisi Allah. Ya, ada ibu-ibu nyebrang, Nek silakan seberangkan. Tidak ada yang lihat, si nenek juga ada sibuk jalan. Tapi Allah ngelihat. Nenek tidak berterima kasih, tapi yang lihat di pinggir jalan, aduh, itu orang baik sekali. Nyebrangkan nenek yang tua. Ya Allah, Engkau telah saksikan semuanya. Balas dengan sempurna dengan hidayah taufikmu ya Allah. Dapat. Lagi jalan nginjak puntung. Aduh, ini bahaya keinjak orang lain. Matiin puntung itu, masukin. Nggak ada yang lihat. Allah lihat, benar?
Boleh jadi itu tuh yang kecil-kecil, karena enggak kita hitung sebagai amal. Beda dengan sedekah ya. Udah 50. Udah hilang ya. Banyak amal-amal yang rada-rada perjuangan, tapi ya begitu. Kita lebih membutuhkan diakui orang amal kita. Yang tadi nggak ingin diakui, seperti ngasih makan seekor kucing. Kucing di kolong. Jambar roti cuman 1. Sing. Saya kemut dulu ya. Supaya ngerasain jambar. Dimakan oleh kucing. Kucing mau nggak bisa ngedoain ya. Tapi yang ngegerakin kucing ke kolong siapa? Allah. Dengan wajah yang memelas. Aduh, itu nurani tergetar. Tak beda kalau kucing garong mah bawaannya mau nyepak. Ya Allah, ya Allah, lihat lu mangkaning jambar roti kesayangan sebegitu-gitunya milih ngasih ke kucing. Oh, itu hadirin. Jadi carilah karunia Allah dengan amal-amal sekecil apapun, karena Allah tuh asyakur, melipat gandakan balasan untuk sesuatu yang sangat kecil. Kuncinya ikhlas. Ceramah gini mah susah ikhlasnya. Beneran. Dilihat orang, ada kamera, radio, belum lagi sudah ini salaman. Wah, bisa hilang pahalanya. Tapi mungkin ada orang yang ngajarin Quran, enggak dilihat siapa-siapa, tulus. Kakek-kakek yang susah cadel, 2 bulan Iqra jilid 1 enggak tamat-tamat. Tapi telaten, enggak ada imbalan apapun, tidak ada penghargaan dari siapapun. Tapi kan setiap saat dilihat oleh Allah. Dia ingin kakek ini bisa membaca Quran. Dan dia tahu yang bisa membuat membaca itu Allah. Jadi nggak pernah jengkel. Manan. Ada yang mau dibacakan Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 2. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berilah infak, niscaya aku akan berinfak kepadamu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan Allah senantiasa penuh, tidak pernah berkurang oleh pemberian. Dia terus-menerus memberi pada malam dan siang hari. Beliau juga bersabda, tidakkah kalian perhatikan bahwa apa yang Dia berikan sejak diciptakannya langit dan bumi sedikit pun tidak pernah mengurangi apa yang berada di dalam tangannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, pada suatu hari aku sedang berada di belakang Nabi di atas kendaraan. Lalu Nabi SAW bersabda kepadaku, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa perkataan. Jagalah perintah-perintah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah perintah-perintah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya ada di hadapanmu. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah bahwa seandainya seluruh umat manusia berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan dapat memberi manfaat kepadamu kecuali apa yang telah dituliskan Allah bagimu. Dan seandainya seluruh umat manusia berkumpul untuk memberikan mudarat kepadamu dengan sesuatu,
niscaya mereka tidak akan dapat memberikan madarat kepadamu kecuali apa yang telah Allah tuliskan bagimu. Pena takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran yang ditulis dengan tinta telah kering. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Kalau gitu mau ngapain kita ikhtiar? Ikhtiar itu perintah Allah. Kalau kamu tidak ikhtiar, takdirnya yang ini. Kalau kamu ikhtiar, takdirnya yang itu. Dua-duanya tidak akan tertukar. Kalau kamu sedekahnya 1000, takdirnya digigit anjing yang ompong. Kalau kamu tidak sedekah, Doberman. Ini bukan ancaman hadirin. Oh, tahu aja saya mau sedekah 1000. Bolehlah 2000 ya. Dilodok soang. Iya hadirin, kalau kita sedekah takdirnya bala ditolak. Kalau kita tidak sedekah takdirnya bala kejadian. Kalau sedekahnya nendang besar, itu penyakit bisa diambil oleh Allah. Karena sedekah itu bisa memberikan kesembuhan. Kalau kamu syukur, takdirnya ditambah nikmat. Ini ada catatannya. Kalau kamu tidak syukur, takdirnya azab yang pedih. Kalau kamu tawakal ke Allah, enggak berharap ke makhluk, takdirnya dicukupi. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dicukupi ketenangannya, dicukupi kejernihan pikirannya, dicukupi kearifan kata-katanya, dicukupi kemampuan berakhlakul karimahnya. Allah yang ngatur, nanti diberikan kemampuan. Nafsu dikendalikan. Yang tadinya cinta membara, tiba-tiba redup dan sirna. Diganti dengan ngebet kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, itu amal soleh. Jadi kalau mendengar takdir itu kita harus tahu, ada yang bisa milih, ada yang tidak bisa milih. Contoh, saya jadi lelaki tidak milih. Saya tidak milih ibu saya tidak milih bapak saya tidak milih jadi orang Indonesia, dan saya tidak milih badan saya seperti ini. Itu nggak usah protes, karena itu bukan pilihan. Tapi ada juga pilihan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Namun kalau udah jadi kebaikan, gak boleh ngaku. Alhamdulillah, sesudah saya sedekah, Allah nurut sama saya. Wah, tidak boleh. Kalau udah jadi amal, kita harus langsung amal itu pun karunia Allah. Sedekah nih ya, sebentar lagi. Itu kan pergulatan jiwa. Yang mana nih? Sebelum ceramah yang ini niatnya. Sesudah ceramah jadi mau meningkat. Tapi saya pulang bagaimana? Kalau sudah banyak mikir biasanya balik ke asal ya. Hadirin, udah saya keluarin ini yang paling top. Kalau udah masuk, maka kita harus katakan, ini uang rezekinya Allah yang siapkan. Saya bisa menyedekahkan uang sebesar ini pun hanya dengan karunia Allah semata. Maka sempurnalah insya Allah jadi amal saudara. Jelas hadirin? Jadi sebelumnya harus all out untuk ikhtiar. Tapi kalau udah jadi amal, langsung kita sadar ini amal, hidayah taufik Allah. Tanpa pertolongan Allah, nggak kebawa itu uang. Tanpa pertolongan Allah, maunya yang kecil aja. Tanpa pertolongan Allah, kelewat yang mau wakafnya. Ya itu kan pertolongan Allah tuh. Yang 101.000 itu, ingat? Saya suka ceramah ini. Dia ngeluarin uang 100.000 dan 1.000. Lalu dia kebanyakan mikir.
Akhirnya dia putuskan yang 100.000 yang dilipat dan dimasukkan ke saku, yang 1.000 yang dimasukkan ke kotak infak. Allah menyaksikan. Tiba-tiba ada yang nyentuh dari belakang, kakek-kakek ngasih uang 100.000. Kaget, si kakek dermawan banget, nggak ada penampilan kaya, sedekah 100.000. Masukin aja. Tentu lagi, itu dari saku kan gitu. Nah itu mah Allah yang maksa. Dia lihat kotak infak bergerak tuh katanya, kunang-kunang dasar nggak rida. Rekan-rekan sekalian, kalau mau pelit sok aja pelit. Kalau Allah mau ngambil nggak akan bisa ditahan. Demi Allah nggak bisa ditahan. Gampang cara Allah ngambil uang kita mah gampang, dan kita bekal keluar. Sekarang kalau Allah bikin sakit aja, itu 3 juta, 4 juta bisa tuh sehari keluar tuh ke rumah sakit, benar? Diada-adain, tapi belum pernah sedekah, pinjam sana sini demi sedekah, enggak tuh. Tetep sesa lagi. Begitulah kita ini. Surat An-Nahl An-Nur ayat 21. Ada yang suaranya? Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi kita bisa berhenti dari berbuat maksiat dan dosa itu karena pertolongan Allah, hadirin. Makanya kepada para ahli maksiat, minta tolong kepada Allah supaya diberi kekuatan menghindari dosa. Karena jadinya kita tidak berdosa, itu pertolongan Allah. Termasuk kita merasa, aduh saya itu pemarah, saya ingin, gimana saya susah tidak jadi pemarah. Pasti susah, karena kita bisa berhenti jadi pemarah hanya dengan pertolongan Allah. Minta supaya benar-benar, ya Allah, saya ingin berubah. Si dengki, tahu dengki men? Bukan IP men, dengki men. SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ini fa innal hasada yaqulul hasanah. Sesungguhnya kedengkian membakar habis kebaikan seperti api membakar kayu. Kita sholat, kita saum, tahajud, ngaji, umroh, haji, sedekah, dengki membara, sama dengan menumpuk kayu dibakar habis.
kurang bagaimana itu iblis dulu patuhnya ke Allah, dia lebih duluan daripada Nabi Adam. Tapi dia dengki sama Nabi Adam, habis kebaikannya. Hati-hati hadirin, harus berjuang minta tolong ke Allah supaya dihilangkan kedengkian di hati kita. Termasuk yang matanya narkolema, narkotika lewat mata, yang suka lihat gambar-gambar porno di handphone, di internet, yang suka membuka situs-situs mesum, itu kan Allah melihat. Nah, dia sembunyi memang di kamar, tapi kan malaikat tuh, bukan malaikat ikut lihat hadirin, malaikat mencatatnya ya. Memang ikut lihat kelakuan dia, ada pasti beda dengan kita urusannya. Ayo kita mau pening, itu kalau enggak minta tolong ke Allah, narkolema tuh edik tuh hadirin, karena ngerusak jaringan otak dan bisa permanen kerusakannya, seperti tabrakan. Jadi tidak normal, rumah tangganya juga tidak akan normal, karena dia yang dia lihat itu sengaja yang dibuat secantik mungkin, seganteng mungkin, sebagus mungkin, sedang nanti pendampingnya enggak akan seperti itu. Kalau enggak minta tolong ke Allah, tiap hari akan buka seperti itu. Sholat, tapi sudah tidak ada ruhnya. Harus minta tolong ke Allah ya. Minta kemampuan menahan pandangan, minta kemampuan untuk bisa mengendalikan syahwat. Ingat ya, setiap maksiat yang kita lakukan pasti akan kembali kepada kita keburukannya. Enggak bisa enggak. Jadi kitalah orang yang paling zolim kepada diri kita sendiri. Karena larangan Allah itu bahaya buat kita, bukan bahaya buat Allah. Allah mah enggak untung dengan kita taat, enggak rugi dengan kita maksiat. Allah berikan perintah dan larangan itu karena dalam perintah Allah itu ada kebahagiaan, dalam perintah Allah ada kemuliaan, dalam perintah Allah ada keselamatan. Dan Allah larang sesuatu, pasti dalam larangan itu ada kebinasaan, kehinaan, dan kesengsaraan. Jadi minta. Silakan dibacakan ayat selanjutnya. Surat An-Nisa ayat 111. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yaksib ithman fa innama yaksibuhu ala nafsihi wa kana Allahu aliman hakima. Dan barang siapa berbuat dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakan untuk kesulitan dirinya sendiri, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Jadinya ada larangan Allah itu karunia supaya kita tidak sengsara. Apa saudara pikir yang tukang pacaran itu bahagia? Kalau tidak di jalan Allah mah nelangsa, boros pulsa, boros kuota, boros waktu, boros pikiran, dan pasti boros dosa. Sudahlah, nikah aja secepatnya. Kalau enggak, ya putus. Baru nyambung kemarin, nyambung dengan dosa. Jujur dan enggak bahagia, enggak. Terikat, terbelenggu, nelangsa. Kecuali kalau benar-benar yakin di jalan Allah, pakai cara Allah, itu baru akan menemukan kebahagiaan. Hadirin, larangan Allah itu karunia. Jangan korupsi. Apa saudara pikir bisa bahagia dengan korupsi? Ya tidaklah.
Korupsi itu bohong. Orang pembohong tuh pasti akan berbuat bohong lainnya, karena tidak ada kebaikan dari ketidakjujuran. Kalau seseorang tidak jujur dan berusaha tidak jujur, maka pasti akan mengantarkannya kepada berbuat dosa dan keburukan. Karena tidak ada kebaikan yang bisa dilakukan oleh orang yang tidak jujur. Kalaupun dia berbuat baik untuk menutupi ketidakjujurannya saja. Dia maling, terus dia sedekahkan. Nah itu untuk menutupi ketidakjujurannya sebagai maling. Harus minta ke Allah terus menerus, menjauhi maksiat. Begitulah hadirin, tidak ada ketenangan selain dari Allah, tidak ada kebahagiaan selain dari Allah, tidak ada rezeki, tidak ada selamat, tidak ada apapun kecuali karunia itu hanya dari Allah semata. Selain Allah hanyalah makhluk, tiada daya, tiada upaya tanpa kekuatan dari Allah. Marilah kita belajar untuk putus harapan dari makhluk untuk kepentingan kita, tapi perbanyaklah harapan kita bermanfaat untuk makhluk. Selamat menikmati kenyamanan hidup, hanya berharap dari Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Terima kasih hadirin. Kepada yang akan berwakaf, mudah-mudahan wakaf ini mempertemukan kita di sorga. Masjid, anggaran pembangunan ini 13,5 miliar. Yang di sebelah ini cukup banyak, dan sudah terkumpul 12,5 miliar. Hanya tinggal 1 miliar lagi. Allah yang ngebangun, tinggal kita ikut kebagian pahala atau tidak. Jangan wah besar, nggak ngepek dengan nyebut begitu. Yang ngepek tuh ngodok saku. Silakan sambil pengumuman ya, petugas silakan, jangan ragu-ragu hadirin. Santri siap guna angkatan 31 sudah dibuka. Ini masih 1 bulan lagi sebetulnya. Diklatnya 20 Februari sampai 8 Mei, hanya Sabtu dan Minggu. Alhamdulillah sudah terdaftar 200 lebih, maksimal nanti 400. Dari 400 nanti yang lulus sekitar 250-an, karena beragam kesulitan selama di perjalanan. Daftarkan, tidak dipungut biaya untuk pesantren Sabtu Ahad ini ya. Santri siap guna angkatan 31, 3 bulan pelatihannya. Mari kita baca beberapa zikir dari ayat-ayat Al-Quran. Zikir tertinggi adalah Al-Quran, dan di Al-Quran ada zikir yang tertinggi lagi, adalah ayat-ayat tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadhal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard.
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, Allah Maha menatap, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Dia bersamamu dimanapun kamu berada, dan Allah Maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Wa asiru qaulakum aw ijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Mau engkau rahasiakan kata-katamu atau engkau jaharkan, sesungguhnya Allah Maha tahu segala isi hati. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hati. Hari berganti hari, berarti semakin dekat dengan akhir hayat kita. Entah tinggal berapa lama umur yang tersisa. Mungkin beberapa puluh tahun, mungkin hanya tinggal beberapa tahun lagi, atau mungkin ada di antara kita hanya tinggal bilangan bulan, mungkin juga minggu, atau mungkin ini pertemuan terakhir kita. Kita pasti mati. Jikalau datang saat yang ditetapkan, tidak bisa diundurkan walaupun sekejap, tidak bisa dimajukan. Bila saat tiba, bila saat ajal kita tiba, pasti akan terjadi tanpa bisa dicegah siapapun. Bila malaikat maut sudah menjemput kita, tidak ada tempat berlari. Mudah-mudahan ketika kematian datang, kita sudah benar-benar siap. Mudah-mudahan jikalau ajal tiba, Allah sudah mengampuni semua dosa kita, menghapus aib-aib. Mudah-mudahan ketika kematian datang, kita sudah berusaha sekuat tenaga membahagiakan orang tua kita,
meminta kemaafannya, berbakti sekuat tenaga. Mudah-mudahan jikalau malaikat maut mulai merenggut nyawa kita, tidak ada hutang, tidak ada yang haram di tubuh kita. Semoga Allah izinkan ketika nyawa dicabut, tubuh ini sedang terbasuh air wudhu di tempat yang Allah berkahi. Semoga Allah izinkan ketika nyawa lepas dari tubuh ini, lisan kita bisa menyebut nama Allah, la ilaha illallah. Hadirin, kesuksesan di dunia adalah husnul khotimah. Hati-hatilah, tidak sedikit orang yang mati sebaliknya. Ada yang mati di tempat zina, ada yang mati dengan harta haram di sekujur tubuhnya, di setiap sudut rumahnya. Ada yang mati ketika durhaka kepada ibu bapak. Ada yang mati dengan aib yang terbuka, na'udzubillah. Tenanglah hadirin, kalau tubuh ini sudah dingin, kaku, mudah-mudahan yang mengurus jenazah kita orang-orang yang ikhlas. Dibersihkan, dikafani dengan pakai hati. Mudah-mudahan Allah mengizinkan banyak orang ikhlas menyolatkan jenazah kita. Kenanglah saat diusung diri kita dari rumah menuju pekuburan, tidak ada yang dibawa selain kafan. Kenanglah ketika mulai dimasukkan ke liang lahat, kain kafan di wajah kita dibuka, disentuhkan, dimiringkan. Papan mulai menutup, gelap, gelap. Tanah pun mulai menimbun, sendiri kita di sana. Ketika kubur kita sudah penuh dengan tanah, tinggal nisan di atas nama kita. Sesudah itu satu persatu sahabat, orang-orang yang kita sayangi pasti akan meninggalkan kuburan kita. Orang yang kita bela siang dan malam pasti akan meninggalkan kita. Tinggallah kita di liang lahat sendiri. Pasti ada malaikat kubur yang datang. Emang hidup di dunia sudah berakhir, tapi pembalasan dimulai. Kesempatan beramal sudah sirna, tinggal menuai balasan. Harus siap hadirin, tidak ada lagi kesempatan beramal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut ya Allah. Taubatan qoblal maut ya Rabb, wa rahmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, wan najata minan nar, wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah.
wa na'udzubika min azabil qabri wa na'udzubika min fitnatin nar ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni pula ibu bapak kami. Ampuni kezaliman kami kepada orang tua. Berikan kesempatan kami menebus dosa ini ya Rabb. Bahagiakan dan ampuni orang tua kami. Sayangi keduanya ya Rabb. Karuniakan husnul khotimah. Lapangkan kubur. Jadikan ahli surga ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, ampuni guru-guru kami. Yang menjadi jalan kami mengenalmu. Muliakan keluarga dan keturunannya ya Allah. Berkahi semua ilmu dan kebaikannya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Arhamar Rahimin, taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Wahai Allah yang Maha menatap, jadikan saat ini saat mustajab. Kabulkan doa-doa kami ya Allah. Kami hamba-Mu ya Allah. Betapapun kami berlumur dosa dan hina, siapa lagi yang bisa menolong kami hanya selain Engkau. Taqabbal minna ya Karim. Hadirin silakan doalah masing-masing. Amin ya. Jangan ragu-ragu. Tidak ada yang tidak didengar oleh Allah yang Maha Baik. Dialah satu-satunya pemilik karunia, Al-Mannan. Allahumma inna na'udzubika min al-istighfar. Amin ya Allah. Doa bisa menjadi jalan berubah takdir hadirin. Allah kuasa merubah apapun. Ya Allah. Amin ya Rabb. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukanmu ya Allah, dari kemusyrikan, dari kemunafikan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari hidup penuh kefasikan. Rabb, kuatkan iman kami ya Allah, teguhkan keyakinan kami, indahkan akhlak kami ya Allah. Karuniakan qalbun salim, karuniakan kehidupan penuh barokah, nikmat ibadah, rezeki yang halal barokah, lahir batin sehat walafiat. Karuniakan istiqomah ya Allah, istiqomah ya Karim. Ya Allah, undang jamaah ini ke Baitullah, jadikan haji hajah mabrur mabrurah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Berikan jodoh ya Allah yang menantikannya ya Rabb. Pilihanmu ya Allah, pernikahan barokah, rumah tangga sakinah. Karuniakan kelapangan ya Allah di jalan yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Hadirin, kurangi bicara yang tidak perlu, perbanyak zikir, perbanyak zikir. Fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Itu janji Allah. Makin banyak berzikir, makin banyak diperlakukan spesial oleh Allah. Terima kasih hadirin. Tutup doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.